وسلم عليه. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغه الوسيلة، يا رب خصام بالفضيلة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن الصحابة، يا رب وارض عن الصلاة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن المشايخ، يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم. يا رب صل على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وما تأخذ ويعلي نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ولها المقعد خالته صلى الله عليه وسلم نورا يتبدأ سلام حضرك يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua yang ada di sini, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menghadiri pembukaan Musyawarah Kerja 2 Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran adalah kalam Allah. Semakin dibaca, semakin kita diberkahi. Semakin dikaji, semakin kita dirahmati. Untuk itu, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Dailami SPDD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, yaitu Masjid Al-Hamrah, dalam rangka pembukaan musyawarah atau rapat kerja MUI Kecamatan Koja yang kedua, dan sekaligus dirangkai dengan majelis mudzakarah yang insya Allah akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Bakir MA, yang insya Allah nanti akan memberikan beberapa informasi dan ilmunya kepada kita semua, yang insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak,
kepada Bapak Camat dan kepada pengurus Masjid Alhamra, kepada semua pihak, kepada bapak-bapak hadirin pengurus masjid yang alhamdulillah bisa hadir. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira, semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Kehadiran bapak-bapak semuanya menjadi spirit bagi kami semua, panitia dan pengurus MUI Kecamatan Koja, untuk bisa lebih berkhidmat untuk kepentingan umat. Sengaja di Mukerda atau musyawarah kali ini mengangkat tema optimalisasi peran Majelis Ulama sebagai khadimul ummah. Kenapa kok kita mengambil tema seperti ini? Karena mohon maaf, dunia maya hari ini sangat strategis, merambah segala lini, sehingga ada yang hanyut menjadi objek, ada juga yang bangkit menjadi subjek. Alat komunikasi yang hari ini semakin canggih akan menjadikan kita bisa lebih hebat, lebih baik, dan lebih maksimal peran dan fungsinya, dan bisa juga terpuruk dan lain sebagainya. Kemudian Majelis Ulama wilayah Koja khususnya atau Kecamatan Koja mempunyai tanggung jawab sebagai rijalud dakwah dan hamilud dakwah. Maka sengaja pembukaan musyawarah diselenggarakan di Jakarta agar supaya lebih banyak yang hadir dan disaksikan atau didukung serta didoakan oleh para kiai-kiai, para ulama, mobil khusus pengurus-pengurus masjid se-Kecamatan Koja. Saya ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah membantu semua kegiatan dari awal sampai akhir. Hadirin rahimakumullah, acara ini nanti insya Allah akan dilanjutkan besok pagi tabligh akbar di wilayah Cikertek di Villa Pancawati di Bogor. Memang mohon maaf, ini agak berbeda dengan beberapa teman-teman yang lain. Sebelum musyawarah besok kita langsungkan, kita di wilayah Cikertek mengadakan zikir akbar dan sholawat bersama di Villa Pancawati Bogor. Jadi pagi harinya dari sekitar jam 8 sampai zuhur kita ada tabligh akbar, pembaca sholawat dan santunan yatim, dan kemudian insya Allah setelah acara itu selesai, ba'da sholat zuhur baru musyawarahnya kita lanjutkan. Mohon doa barokah, doa restu dari para kiai agar supaya semua berjalan dengan baik dan lancar, dan misi dan visi yang diemban oleh teman-teman khususnya MUI Koja bisa terlaksana dengan baik dan menghasilkan hasil musyawarah yang bermanfaat dan optimal kebermanfaatannya untuk umat, wabil khusus masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan. Subhanallah wa fathul qarib, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Qudsi Ahmad MPDI atas laporan pelaksanaan kegiatannya. Hadirin yang berbahagia, di kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan dengarkan sambutan dari Ketua DKM Masjid Alhamra yang terhormat Bapak Haji Muhid. Kepada beliau disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasbillah, wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man yang hormati para alim ulama, para asatidz, para guru, para sepuh, hadirin wal hadirat, wabil khusus orang tua kita, saudara kita, Dr. Bapak Camat Koja yang sudah hadir bersama kita. Beliau adalah salah seorang dan sejak awal yang membimbing kampung ini. Demikian pula Pak Lurah, semua teman-teman dari MUI Jakarta Utara, kemudian dari pengurus DKM Jakarta Utara, terutama ya
yang tidak asing lagi bersama kita. Kami dari pengurus masjid dari DKM dan seluruh jamaah menyampaikan selamat datang kepada para hadirin, para kiai, para ulama, para ustadz, para saudara saya semuanya yang sebenarnya saya kenal semuanya, cuma nama-namanya kita kadang-kadang bukan lupa ya, pohon ini susah, tapi rasa sayang dan rasa cinta kita luar biasa. Dan barangkali ada para bapak jamaah sekalian yang perlu hadrah, anak-anak muda juga kita punya hadrah, bisa baca selamat dan sebagainya. Dan kita juga cek informasi, kita juga dari Alhamdulillah ini juga memberikan beasiswa. Malah sudah ada kita yang bikin Al-Azhar 2-3 orang, kemudian juga beberapa mahasiswa juga kita tanggung dari Alhamdulillah semua. Ini mohon doa dan dukungan sekalian. Dan sekarang kita juga insya Allah lagi menyiapkan juga tahfidz Al-Quran. Demikian juga untuk pemula anak-anak yang belajar Iqra dan sebagainya. Lagi saya dari DKM terima kasih. Ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dilupakan saja, dimaafkan ya. Demikian Pak Camat, Pak Lurah, Bapak Polisi, Pak Tentara semua yang hadir. Dikurangi mohon maaf, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cendramata dari Ketua Pelaksana Mukerda 2 MUI Kecamatan Koja. Mohon terima Bapak, alhamdulillah. Cendramata diberikan sebagai tanda tali asih dari Ketua MUI beserta segenap jajarannya kepada DKM Masjid Al-Hamra sebagai tanda terima kasih. Dirangkai acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum MUI Kecamatan Koja yang langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Ghazali SHI. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus Hadratul Mukarram Ketua MUI Jakarta Utara Kiai Haji Ahmad Ibnu Abidin MC. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izin, ridha serta hidayah dan hidayahnya kita bersama-sama hadir di tempat yang mubarak ini dalam rangka Mukerda kedua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Koja, dan ini salah satu rangkaian daripada kegiatan Mukerda. Jadi dalam Mukerda kedua MUI ini ada Majelis Musyawarah, ada tabligh akbar, dan nanti ada raker. Kesempatan ini adalah dalam rangka Majelis Musyawarah sekaligus pembukaan Mukerda yang kedua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Koja. Oleh karenanya dalam kesempatan ini kami mengundang para ketua DKM Masjid se-Kecamatan Koja dan juga ormas-ormas Islam, karena seperti tadi disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa kita semua memiliki tanggung jawab moral kepada umat, kepada masyarakat, dan kepemimpinan kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya nanti oleh Allah. Oleh karenanya ini menjadi PR bagi kita bagaimana kita mampu mengemban amanah. 2021 yang lalu kami sudah juga mengadakan kegiatan Mukerda. Dari Mukerda yang lalu kita mampu mengimplementasikan satu program yang disebut dengan Safari Dakwah. Ini sudah berjalan satu putaran. Kegiatan ini berjalan dilaksanakan 1 bulan sekali, bergilir ya.
bulan ini misalnya Kelurahan Tugu Utara di masjid apa, masjid mana. Nanti bulan keduanya berikutnya Kelurahan Tugu Selatan yang ketempatan masjid apa, terus putar. Itu sudah satu putaran dan insya Allah ini memasuki putaran yang kedua. Kita bulan Desember ini akan melaksanakan safari dakwah di Kelurahan Tugu Utara dan insya Allah masjid yang akan kita hadiri nanti adalah Masjid At-Taubah di depan Islamic Center. Kegiatan ini untuk umum, siapa saja boleh menghadirinya. Maka jadwal safari dakwah sudah ditetapkan setiap Jumat malam Sabtu di minggu pertama. Kali itu saja yang kami sampaikan dan tidak lupa pula sekali lagi kami mengucapkan kepada segenap DKM Masjid Al-Hamra yang telah membantu memfasilitasi kegiatan Kerda kedua ini, pembukaan untuk Kerda kedua ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, tak lengkap rasanya tanpa adanya sambutan dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara, karena beliau secara pribadi telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat yang mulia ini. Untuk itu kami undang dengan hormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ibnu Amirin RC untuk memberikan sambutannya. Kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saya merasa sangat bangga dan juga terus bahagia karena melihat semangat yang begitu besar, guyup, juga kompak Majelis Ulama tingkat kecamatan. Dari setiap kecamatan atau 6 kecamatan, insya Allah yang memang paling syiar ini kecamatan Koja. Saya tersanjung karena memang di kecamatan Koja itu ya ketua umum Majelis Ulama, sekretaris umumnya juga di Koja, semua dari ketua ini yang di Koja. Jadi kalau misalnya kayaknya apa? Kita mungkin dulu Mas Farid, kita melihat seperti ini luar biasa, wajar lah. Jadi kalau seandainya saya sudah 2 periode, barangkali ke depan itu mungkin dari Koja, ya enggak jadi masalah begitu kan? Tinggal bagaimana kita lakukan. Ini jangan sampai terjadi, ya. Kita tidak lagi membela ataupun merasa kita yang paling penting, yang paling dibutuhkan, yang paling berjasa dan sebagainya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah kerendahan hati. Kenapa? Karena dalam organisasi bagaimanapun, apalagi di kecamatan Koja ini, jadi memang juga mereka dari usia umur pun berbeda. Ada yang sudah sepuh, ada yang muda, ada yang sangat muda. Ya. Jadi memang penting untuk kita tetap rendah hati, tawadu. Dan yang keempat adalah ini lebih penting lagi, berkorban. Jadi 4 hal ini kalau betul-betul kita terus hidupkan, kebersamaan itu akan semakin kuat. Dan inilah kelebihan umat Islam, bahkan para kiai kalau di Indonesia ini, di tempat yang lain nggak ada seperti ini. Jadi wajar. Jadi kalau temanya itu optimalisasi peran ulama sebagai khadimul ummah. Mudah-mudahan insya Allah melalui rapat kerja yang kedua akan bisa merumuskan untuk hal-hal yang bisa diberikan untuk umat, khususnya kecamatan Koja Jakarta Utara. Saya kira pada ini saja, dan kami dengan semua Jakarta Utara dapat selamat sukses
mudah-mudahan memberikan kemaslahan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman biasanya Masya Allah kolaborasi sambutan dari Bapak Camat Koja Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua MUI Kota Administrasi Jakarta Utara serta Sekum dan seluruh jajaran pengurus MUI Kota Jakarta Utara, yang saya hormati Ketua DMI Kota Jakarta Utara Pak Al-Mukarram Pak Suwardi, saya hormati Ketua MUI Kecamatan Koja Al-Mukarram Pak Haji Pak Jali dan seluruh pengurusnya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Pada sore hari ini kita masih dapat bersilaturahmi berkaitan dengan pelaksanaan rangkaian musyawarah kerja daerah kedua MUI Kecamatan Koja dengan sehat walafiat. Salam serta salam jangan lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat yang insya Allah kita selaku pengikutnya yang setia akan mendapat syafaat yaumil akhir. Amin amin ya Allah. Dan saya yakin kami dari pemerintah kelurahan kecamatan siap untuk memberikan support, yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang memang tadi arahnya sama-sama kita satu tujuan memberikan pelayanan pada umat, terutama berkaitan dengan akhlak. Mungkin itu sedikit yang dapat sampai saya sampaikan. Kali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua MUI Kecamatan, Ketua Panitia. Oh dibuka. Harusnya tapi yang buka ketua. Baik, terima kasih diberi kesempatan untuk membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini tanggal 2 Desember tahun 2022 tempat di Masjid Al-Hamra, saya atas nama pemerintah Kecamatan Koja membuka musyawarah kerja 2 MUI Kecamatan Koja. Semoga pelaksanaan baik di Jakarta maupun di Bogor dapat dilaksanakan dengan lancar dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian saya akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didampingi Bapak Ketua dan Bapak Ketua Pelaksana. Silakan mohon untuk dipotong. Jawabannya. Enggak ada yang samping kanan. Pakai Badri, pakai Hadi Syaroni. Ganti panggil. Pakai Sahab. Pakai Anas. Dipersilakan mendampingi. Pak Lurah. Kayak ijab kabul. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai kita, Bapak Kiai Haji Dr. Nur Agam Bakhtir MA, serta para guru-guru kami, para alim ulama kami yang tidak dapat kami sebutkan nama dalam satu persatu. Acara akan segera kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ketika kita menerima suatu nasihat, jadikan nasihat itu sebagai cermin untuk melihat kekurangan diri kita. Jangan kita jadikan sebagai kaca besar untuk melihat keburukan orang lain. Teruslah berbuat baik, meski itu sangat melelahkan, karena lelahnya akan hilang, sedangkan pahalanya akan terus ada. Untuk itu, memasuki sesi kedua Majelis Muzakarah dengan tema memperkokoh eksistensi peran Basnas Provinsi DKI Jakarta yang langsung akan dipaparkan oleh guru kita yang mulia Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Nur Alam Bakhtir MK. Kepada beliau disilakan. Undang-undang ini mengikat untuk umat Islam seluruh Indonesia. Karena itu dibentuklah seluruh Indonesia itu, setiap provinsi, setiap kota, dan setiap kabupaten dibentuklah yang namanya Basnas Provinsi, dari sejak Basnas Pusat, Basnas Provinsi, Basnas kota, tingkat kota, dan kabupaten. Jadi sekarang ada 37 provinsi, baru 34 provinsi. Nah, kemudian masing-masing provinsi dan masing-masing tingkat kota, tingkat kabupaten itu punya kebijakan sendiri-sendiri. Umpamanya kalau di Jakarta muncullah namanya instruksi gubernur nomor 67, di mana semua ASN itu dianjurkan untuk menyalurkan zakat 2,5% dari TKD. TKD bukan dari TKUP. Kalau TKUP itu tidak memenuhi nisabnya kurang. Kalau TKUP, tapi TKD itu rata-rata 10 juta ke atas. Jadi kalau 10 juta 2,5% kecil, 250.000. Kemudian timbulnya undang-undang ini sungguhnya sebuah kesadaran umat Islam, baik itu pemerintah ataupun saya kalau sebut pemerintah dalam hal ini eksekutif maupun legislatif yang menyadari ayat ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Nah, ulil amri ini ya itu adalah nggak bisa dipisahkan dari ati Allah dan nggak bisa dipisahkan dari ati Rasul ya. Dan ini implementasi dari kepemimpinan Islam. Kepemimpinan Islam itu kan kepemimpinan itu ada dua, ada a'imah. Dalam Al-Quran disebut pemimpin itu imam, jamaknya a'imah. Ada a'imah yang ngajaknya ke neraka, ya. Berarti disyaratkan di dalam surat Al-Qasas ayat 41, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsarun. Dan kami jadikan di kalangan Bani Israel itu ada pemimpin-pemimpin yang ngajaknya ke dalam api neraka. Ditafsirkan oleh para mufassir termasuk Imam Al-Muwatti, Nabi Al-Razi, ya, li'amalin nar, ya, ngajaknya kepada amalan-amalan neraka, kepada aduah, permusuhan, kejahilan. Nah, makanya itu disebut kalau kata Imam Al-Mawardi pemimpin yang faro'ina, ya, faro'ina. Pemimpin faro'ina itu tirani, yang Allah menyebutkan pemimpin tirani itu secara eksplisit, yaitu yang terpuncak adalah Fir'aun, makanya disebut faro'ina, Fir'aun. Nah, Fir'aun itu tidak berdiri sendiri, tapi ada pilarnya. Pilar yang pertama ada konglomerat. Nah, konglomeratnya ada ketika itu.
Jadi bukan sejarah itu cuma berulang daun saja. Kalau sekarang ada istilah, ada di belakang layarnya siapa yang mendanai siapa, ya dari dulu sejak Firaun. Makanya ada orang terkaya sampai detik ini namanya Korun, orang tersombong yang ngaku Tuhan yang cuma Firaun. Makanya disebut inna mutaqo, inna Firaun, inna mutaqo, melampaui batas, ya kan? Ya, karena anak ulama. Bilangnya yaitu yang pertama ya, Korun itu. Korun juga tahu tidak mengakui bahwa rezeki itu hasil dirinya sendiri, bukan dari pemberian dari Tuhan. Ya. Dan pilar yang kedua, para arsiteknya. Arsiteknya siapa? Itu yang namanya aman. Bilang bangun piramid itu aman. Jadi buat teknokrat itu aman. Tetapi itu pun ya itu tidak akan kuat untuk menghadapi masyarakat beragamannya, maka dipasang namanya ulama su. Ya, ulama su di dalam Yahudi namanya Bal'am bin Ba'urah. Makanya ulama su itu Bal'am bin Ba'urah. Pokoknya apapun kebijakan Firaun, ya itu demi kepentingan negara, maka sah secara agama. Itu luar biasa. Sampai-sampai juga bihuna abna aku wa yastahyu dan nisa aku, itu pun disohkan. Nah itu pemimpin ya. Tapi pemimpin yang disebut ati Allah ati Rasul ulil amri minkum adalah pemimpin yang yahduna bi amrina. Ya. Yahduna bi amrina. Itu ada dua ayat dalam Al-Qur'an. Yang pertama surah Al-Anbiya ya, ayat 73, dan surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru ya wa kanu bi ayatina yuqinun. Jadi kami jadikan di kalangan Bani Israel itu ada pemimpin-pemimpin yang memerintahkannya berdasarkan apa yang kami tunjukkan. Nah, kalau sekarang yang ditunjukkannya, kalau dulu Taurat. Nah, kalau sekarang yang ditunjukkannya adalah Al-Quran, Al-Hadis, Al-Amrina. Nah, ingat namanya perintah itu ada tiga. Ada tiga kategori. Ada perintah yang sifatnya individual. Yang individual itu bisa ngumpet-ngumpet tuh, walaupun dalam tekanan kayak apapun, kayak di Cina atau dulu di Balkan ya, sebelum merdeka Soviet itu terpecah-pecah, itu banyak umat Islam yang melaksanakan Islam itu yang individual, ngumpet-ngumpet ya, ngumpet-ngumpet sholat, puasa juga ngumpet-ngumpet. Kenapa? Karena masjid tidak boleh difungsikan. Itu perintah yang individual. Yang kedua, perintah yang komunal. Perintah komunal itu kelompok. Nah, sholat Jumat, sholat berjamaah, umroh, ya, haji, itu komunal. Kalau komunal itu ya kalau orang Kristen ya ke gereja, gitu kan. Orang Buddha ya ke vihara, orang Hindu ya ke pura, orang Konghucu ya kelenteng, gitu kan. Nah, itu namanya komunal. Dan di sini semuanya yang individual dan komunal itu bisa bertoleransi. Nggak boleh campur. Mau ke gereja silakan, mau ke kelenteng silakan, masing-masing kok. Ini yang disebut takut. Tapi perintah yang ketiga yang universal, hajat semua orang. Hajat semua orang. Di antaranya apa? Tentang keadilan. Tentang keadilan itu tidak boleh. Nah, ya jadi manakum sana'anu qaumin ala ta'dilu kan. Tidak boleh kebencian. Kita kita Islam, kita berpuasa, ya kebencian kita lantas kita tidak menegakkan keadilan. Itu nggak boleh. Keadilan itu
harus universal dan semua. Dan kalau kata Ibnu Taimiyah, innallaha yuqimud dawlatal 'adilata wa in kanat kafiratan wa la yuqimud dawlataz zalimata wa in kanat muslimatan. Jadi Allah pasti akan menegakkan satu bangsa yang adil walaupun dia kafir. Tapi Allah tidak akan menegakkan satu bangsa yang zalim, ya, walaupun dia muslim, Islam nggak akan tegak. Tapi jangan dipelintir. Kalau begitu boleh dong orang Islam milih orang Prophet. Nah itu lain lagi babnya lain lagi. Nah ini maka tentang jaminan keadilan itu kan perintah Allah. Jadi gitu. Makanya itu perintah diambil. Lama selalu pemimpin itu harus ekstra sabar. Ya, pemimpin itu nggak boleh punya buzzer, nggak boleh. Nggak boleh, ya kan? Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena harus ekstra sabar. Kalau nggak punya kesabaran, jangan jadi pemimpin. Ya, kenapa? Karena pemimpin itu pasti tidak disepakati. Pasti ada yang kontra, tidak semuanya pro. Itu dia apa? Jadi RT emang semua masyarakat ya setuju tuh sama RT yang ditunjuk, enggak. RW juga begitu, juga begitu, sama begitu. Ya, termasuk mama ketua Majelis Ulama Koja juga enggak semuanya senang kan? Iya, itu udah konsekuensi. Karena itu disinilah harus ekstra sabar, apalagi Indonesia ya 17.000 pulau ya luar biasa. Kalau nggak sabar, tetapi lama sholat juga harus sabar, harus memaafkan. Makanya ngapain meladeni yang membunuh? Karena itu, tapi yakin waktu bi ayatina yuqinun. Wah ini kalau saya uraikan, pemimpin itu harus yakin dengan ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada dua. Ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Ada ayat mikro, ada ayat makro. Kayak mikro ayat Quran. Kalau makro ini al-qaul, semesta ini. Dan itu pasti baik hukum yang eksak berkaitan dengan fisik ataupun manusia. Itu pasti, itu harus yakin. Harus yakin. Kalau ada yang mengatakan ya kalau Allah menghendaki menghancurkan satu Korea, maka Allah memerintahkan agar orang-orang penggede dan orang-orang kaya itu taat. Ya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha wa fasaku fiha fa qala tapi kalau ternyata para penggedenya, pejabatnya, pemerintahnya itu zalim, ya dia ingkar fasik, wah dihancurkan. Tapi nggak boleh menuding kita. Ya, umpamanya yang Cianjur, ya kasus Cianjur. Tapi sekarang kan dibongkar tuh, Cianjur itu ada LGBT, ternyata ada kawin kontrak, ada diskotik dan sebagainya. Nah itu tidak boleh menuding karena keberlakuan hukum Allah terhadap diri masing-masing beda. Itu terjadi apa Pak? Kan dalam kitab Riyadhus Shalihin ya tentang yang julkes walama bibeda minal arti yukshafu bi awal walihi wa akhirin kama yukshafu bi awali wa akhirin itu mayubatuna ala niyatin. Kala tentara bergajah itu mau menyerang Ka'bah, dimusnahkan semua itu oleh Allah. Makanya Nabi ditanya, kenapa dimusnahkan semuanya? Oh iya, itu kalau kita main kata getahnya. Nah, kan kata sahabat ada yang lagi zikir, ada yang lagi di pasar, ada yang lagi berbuat baik, kenapa dimusnahkan? Oh iya, dimusnahkan semuanya. Nanti tumayum asuna ala niyati. Nanti dibangkitnya berdasarkan ya hati mereka. Ya, kalau dia yang di Cianjur umpamanya lagi zikir, lagi cari nafkah, kemudian datang gempa, mati ya syahid.
begitu. Tapi kalau lagi maksiat sangit gitu kan. Nah itu di situ awas hati-hati tuh. Jadi kan ada penceramah yang mengeneralisasi generalisasi tidak boleh. Karena itu hadis itu. Jadi pasti ada yang mati syahid, pasti ada yang mati sangit, pasti ada yang masih hidup itu ujian. Nah, jadi itu peringatan kan. Jadi di situ awas hati-hati. Nah harus yakin. Begitu juga dalam berubah umat, kita hafal ayatnya. Kalau ada kalimat waqul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, yang namanya mengatakan itu harus diperjuangkan. Kalau nggak diperjuangkan, mana bisa? Yang kaki berantakan bisa. Nah, harus diperjuangkan haknya. Nanti yang batil itu hilang. Jadi demikian pula. Innal batila yubayyiru ma fi qawmin hatta yubayyiru ma fi. Jangan awas bahwa perubahan itu harus dimulai dari diri kita. Sama dengan hidayah. Selama ada kotoran dalam hati, hidayah tidak akan masuk. Tidak bakalan masuk. Ya, yang namanya hidayah itu baru masuk. Hidayah itu kan seperti apa? Hidayah itu berlian. Dan berlian oleh manusia tidak akan ditempelkan di selaran logam. Ya kan gitu. Demikian pula Allah berikan hidayah nggak sembarang. Tapi kalau hatinya iblis, nggak bakalan. Ada kesombongan dalam hati gitu kan, nggak bakalan. Jadi hak prerogatif Allah, tetapi ya hidayah itu hidayah iman anam. Ya. Jadi ya, di situ ada orang menyadari kesalahan betul. Tapi kalau sombong dalam hatinya, apalagi minta disombongi. Awas ada al-kibru, ada al-istikbar. Ya. Kalau istikbar itu minta disombongi, minta dihormati, minta dipuji-puji. Nah itu iblis itu. Makanya abal wastakbar. Ya. Bukan iblis itu bukan sombong, minta disombongi. Ya. Jadi jangan kami, jangan saya dong yang disuruh tunduk sama malaikat. Malaikat yang harus tunduk sama saya kan. Jadi minta dipuji-puji dari yang aku. Nggak boleh dikritik, sombong. Makanya disebut malaikat. Nah, jadi harus yakin perubahan. Belum lagi nanti ayat yang lainnya tadi surat Al-Anbiya ayat 73, Al-Anbiya 73 bahwa yang namanya pemimpin itu waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa itaz zakat. Wa kanu di ayatina ya yuqinu atau wa kanu lana ya abidi wa kanu lana abidi, bahwa di sini fi'lal khairat. Jadi pemimpin yang dikehendaki oleh Allah di otaknya itu hanya ingin berbuat baik. Apa namanya? La uridu ilal islah mastata'tu gitu. Nah, itu inginnya, itu pemimpinnya dikehendaki Allah ingin berbuat baik kan? Wah, ada tuh ingin kaya, ingin mengambil harta negara kan? Berbuat baik, fi'lal khairat. Bila mereka ingin mempersatukan, bukan ingin memecah belah, ingin mencerdaskan, bukan ingin membodohi, ingin membuat sejahtera, bukan ingin memiskinkan. Hanya itu amanat undang-undang. Itu fi'lal khairat. Itu kalau diberikan juga panjang. Dan yang kembali ini dia harus jelas identitasnya. Ya tadi. Ya jadi mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Masalah kita zakat jelas kan? Ya. Kemudian wakalulana abidin. Jadi punya pengabdian, rasa pengabdian kepada Allah. Nah itulah yang mengorbankan. Jadi kan ada orang yang ambisi ingin jadi pemimpin. Ya ini dari tingkat RT sampai tingkat presiden. Ambisi itu kan karena aman memimpin itu.
Jadi itu harus punya jiwa pengabdian. Harus pamrihnya karena Allah. Pamrihnya hanya karena Allah. Bukan untuk dan lagi untuk di Indonesia. Dan gubernur aja ngapain korupsi? Ya, gaji kecil tapi TKD ya untuk dari apa? Dari apa namanya? UP itu besar. Kalau Jakarta juga 1 M. Jakarta ngapain korupsi? Ngapain korupsi apalagi kalau di UMN itu luar biasa, UMN itu luar biasa. Ngapain korupsi? Tapi dasar manusia, makhluk basyariah itu isinya apa? Syahwat, goblok, ya, al-hawa, ya, ingin zakat. Maka dari ayat itu di breakdown karena surat At-Taubah perintahnya apa? Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim ya. Lihat dalam surat At-Taubah 109 dan lihat surat At-Taubah ayat 60. Khudz, siapa yang mengambil? Dulu kan jelas diperangi itu zaman sahabat. Ya kan? Ya, zaman Abu Bakar. Nah, sekarang diambilnya dengan apa? Dengan undang-undang. Nah, oke itu sekarang udah undang-undang. Undang-undang itulah yang mengambil. Nah, undang-undang dibuat, regulasinya dibuat, maka di breakdown jadi undang-undang di breakdown lagi ada impres, instruksi presiden belum ada. Makanya masih banci. Ya, ini kalau di sini disebut perpokok konsentrasi itu harus ada impres. Mudah-mudahan ada presiden yang mau menandatangani impres zakat ke depan. Ya, kalau itu menandatangani maka mewajibkan semua ASN di seluruh Indonesia dan karyawan istilahnya apa namanya BUMN atau BUMD semuanya wajib mewajibkan. Kalau itu diwajibkan maka secara struktural itu sah dan tidak boleh ada masjid yang memungut zakat kecuali yang memiliki dasar undang-undang. Kalau masjid apa itu? Dasarnya pembentukan UPZ. Ya, organisasi bisa membuat UPZ, bisa membuat LAS, lembaga amil zakat. Dan di Indonesia sudah banyak. Ada dompet mu'afa, ya, ada lazmu, ada udah macam-macam. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Nah, ini yang belum disadari. Tapi Al-Quran sudah ngomong begini. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, ya. Diperintah sholat dan zakat itu, tapi wa iqamas shalah wa itaz zakat, ya. Ada ayat yang di akhir ayatnya, ya. Illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kecuali di antara kamu yang sholatnya oke tapi zakatnya nggak mau. Zakatnya nggak mau. Jadi sholatnya banyak orang yang rajin sholat tapi zakatnya nggak mau. Padahal di antara ciri orang munafik adalah wayamna'unal ma'ruf. Itu apa? Ustaz-ustaz apa? Ya. Makanya jangan-jangan ustaz-ustaz banyak juga yang ngeluarin zakat. Jangan-jangan ya. Kalau infak boleh lah, sedekah boleh, tapi zakat. Ya, zakat. Karena kalau zakat itu diwajibkan sejak tahun kedua Hijriah kan. Nah, itu zakat itu sangat luar biasa. Nah, makanya zakat itu adalah secara bahasa saja, zakat itu artinya kan at-tahur, ya, atau toharo, mensucikan, membersihkan, ya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu jelas. Nah, ini bahwa ambillah oleh tadi Indonesia punya regulasi. Ambillah sebagian harta, ya, dari para muzaki yang sudah
punya nisab, ya, untuk apa? Untuk membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Makanya doakanlah mereka, ya. Inna sholataka sakanun lahum. Nah, jadi doa para mustahik itu adalah supaya mendamaikan dan sakinahkan mereka. Nah, dan ini kalau umat Islam, ini tugasnya ulama, ya ini tugasnya ini. Apa bedanya zakat dengan pajak? Apa bedanya? Kalau pajak, mayoritas dari orang miskin untuk orang kaya dulu. Bukan dari korupsi. Kalau korupsi ya, kalau contohnya, semua kita yang ada di sini punya motor kena pajak, belanja ke mall kena pajak, ke Alfamart, Indomart kena pajak, ya kan? Di restoran pun kena pajak. Itu pajak. Tetapi penggunaannya lebih diutamakan untuk orang kaya. Makanya tuh Papua masih banyak yang masih di bawah garis kemiskinan. Kalau buat jalan-jalan itu pakai yang punya mobil, orang miskin nggak punya mobil, iya kan? Ya. Tapi kalau zakat jelas, yaitu untuk 8 asnaf, ya, ini nama sedekah bil fuqara wal masakin, ya, wal amilin wal alaf dan seterusnya, ya. Ini 8 asnaf. Karena itu peta. Nah, karena itu harus sesungguhnya satu-satunya perintah Allah yang harus ada pekerjanya profesional itu cuma zakat. Tapi kenapa haji yang ada perintahnya justru pada buat? Ya, dia pada buat kan mereka bimbingan haji, ya, iya kan? Padahal nggak ada perintahnya itu, ya, nggak ada perintah. Justru zakat itu jelas ada amil itu karyawan, omah, buruh, yang pengelola. Itu sesungguhnya, itu yang di situ. Dan itu haknya jelas, 1/8. Nah, ambil itu 1/8. Jadi kalau kita ini punya lembaga zakat atau kita buat PJ, nah itu kita punya hak 1/8 ya, untuk si pengelola itu. Dan ini harusnya semua masjid harusnya punya PJ, ya, harus punya PJ sehingga menyadarkan masyarakat Islam itu agar ya itu mereka sadar akan ayat itu subhanallah, ya, subhanallah. Nah ini dia yang apalagi ya sekarang alhamdulillah Basnas Provinsi DKI Jakarta dari TV, ya, Indonesia Fundraising Awards kemarin dapat 3 kategori, ya, awards, 3 kategori terbaik se-Indonesia, ya. Jadi Basnas Provinsi DKI terbaik se-Indonesia dalam pengelolaan, ya. Kemudian yang kedua terbaik dalam pengumpulan. Nah, kebetulan Basnas yang konsentrasi tiap hari saya rapat itu yang ngumpulin duit itu ya alhamdulillah kebetulan bidang saya. Jadi saya berpikir terus ya, tiap hari berpikir bagaimana UPZ itu menambah, bagaimana Muzaki itu bertambah tiap hari. Karena target untuk tahun 2023 ya 2023 itu targetnya 300 miliar ya. Ya 300. Yang tahun sekarang nih tahun 22 itu cuma 220 miliar. Jadi kita ingin penambahan sampai 80 miliar. Ya. 80 miliar. Nah ini bedanya zakat dengan pajak. Nah, bayangkan katanya ya Pak Sandi umpamanya itu kan punya 4 triliun. Iya, makanya yang masuk surga itu kebanyakan orang miskin. Beneran, ya. Ya, yang masuk surga itu kebanyakan orang miskin. Ya, orang kaya itu justru banyak yang masuk neraka.
Ya. Kenapa? Coba. Sekarang kita pergi kampung, termasuk kita nih. Saya umpamanya ke Desa Aroni, ya, kayak punya uang nggak? Harus ribu. Ya, saya pikir itu harus ribu nggak terjadi banget. Padahal dia cuma punya 1 juta. Itu kadang-kadang dikasih maksud. Itu kan 50%. Ada nggak ya orang yang punya 1 triliun? Risetnya saya ya 500 miliar gitu kan? Ya, udah susah. Karena itu punya 10 juta zakatnya cuma 250.000. Ya kan? Jadi efek punya 1 miliar 25 juta, udah berpikir 25 juta, kayak banget ini, mendingan DP Avanza. Iya kan gitu. Udah berpikir itu. Subhanallah, punya 1 triliun 25 miliar harus keluar zakat. Berarti yang punya 1 triliun harus mengeluarkan 25 miliar per tahun. Ya. Kalau 4 triliun 100 miliar. Ya. Karena sekarang ada nggak orang Islam yang punya triliunan? Banyak. Nggak bisa jauh ya, di Kelapa Gading aja. Saya tahu sendiri. Kami sering konsultasi ke saya antara modalnya itu bisa 10 triliun ya udah ada itu, makanya susah kalau semakin kaya semakin berkembang ya. Jadi alhamdulillah kita hidup sederhana ya alhamdulillah kita kasih alhamdulillah hisabnya itu kalau itu diwujudkan ya bagi calon-calon presiden itu udah aja, nggak usah kampanye. Kalau orientasinya duit ya, orientasinya udah aja bayar zakat 100 miliar itu dibagi-bagi seluruh lembaga zakat di Indonesia. Ya, ke Basis 5 miliar, nanti ke Jawa Barat 2,5 miliar, ke kabupaten 1 miliar sudah. Kemudian buat spanduk, semua lembaga zakat buat spanduk, buat iklan di koran-koran, ya, nggak usah ucap presiden nanti terima kasih kepada seseorang yang sudah berikan kepercayaan kepada lembaga zakat. Nanti masyarakat, Jawa Barat, ini dia juga, Jakarta dia juga, di Irian pun dia juga. Nah, di karena dia mau calon presiden, ini yang tiap tahun ngasih zakat begitu. Karena kalau ada tim sukses, itu dimasukin kaki. Jadi kita harus jadi yang pertama zakat artinya tahun secara bahasa. Yang kedua, zakat itu artinya an-numu, nama yanmu. An-numu artinya tumbuh berkembang. Itu zakat itu artinya tumbuh berkembang. Zakat itu orang yang mengeluarkan zakat maka tumbuh berkembang. Artinya berkembang, ya. An-numu. Dan yang ketiga, al-barakatuh. Zakat itu artinya barokah. Ya. Barokah. Zakat itu artinya barokah. Dan apa yang tadi berkah? Berkah itu kan ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Umpamanya kalau suami istri ya damai-damai aja gitu kan. Tapi kalau enggak di zakat itu hartanya berantem terus. Berat itu ya. Ya. Kalau nggak dizakati, istri maunya belanja belum? Nah, itu kan. Nah, tapi kalau dizakati enggak, keren-keren lah istri. Ya, keren-keren. Anak juga bisa lihat kalau nggak dizakati. Itu berkah itu luar biasa. Jadi kita harus paham berkahan. Yang keempat, yang namanya zakat secara bahasa lughawi, ya,
As-salah. As-salah itu reformasi, perbaikan, terutama perbaikan umat dengan zakat, masya Allah. Umpamanya bahasa Sebanis nih kita itu sudah lebih 5.000 mahasiswa yang dibeasiswakan oleh bahasa Sebanis, dan itu udah komitmen harus selesai. Ya, harus selesai. Jadi S1 itu harus selesai, sudah 5.000. Nanti yang 5.000 ini kalau sudah mereka semuanya tamat, maka mereka harus peduli terhadap lembaga zakat. Ya, entah itu mereka membuat fundraising apa, ya zakat dimanapun itu luar biasa. Kemudian contoh kemarin pasar Gembrong, itu 130 rumah yang kebakaran itu. Kemudian disulap jadilah kompleks yang luar biasa. Itu kurang lebih 7,8 miliar dibangunkan. Jadi satu rumah itu rata-rata kurang lebih 60 juta. Tetapi kalau oleh developer, wah nggak dapat. Oleh developer nggak dapat. Tapi karena vendornya juga memang sama-sama kita ya istilahnya berkorban, berjuang, maka cuma 7,8 M 130 rumah. Kemudian ada yang mau kapan mesin, sekarang lagi dibangun mesinnya. Itu mesin yang tadinya musola, mereka sepakat untuk jadikan mesin. Ya, itu kita keluarkan dana 2 miliar, ya, 2 miliar. Jadi inilah, dan tidak ada dikelola uang dari tangan ke tangan, kan? Semuanya transfer, semuanya melalui transfer. Jadi uang kemana itu ketahuan, ya, gampang, auditnya mudah. Kenapa? Karena bahasa kita jawabnya ada 3 instansi. Satu ke Departemen Agama laporannya, yang kedua ke Gubernur, dan yang ketiga ke Basnas Pusat. Nah, itu makanya profesional dan luar biasa. Teman-teman saya, staf saya semuanya ahli IT. Makanya ini Majelis Ulama ini jangan muzakarah hanya kaitan dengan hal-hal yang normatif agama, tetapi harus sekali pelatihan IT, ya, itu harus. Termasuk saya udah tinggal sama anak saya jauh, ya. Saya paling bisa, ya, laptop itu ya paling bisa ketik oleh, ya, untuk makalah aja gitu. Padahal fungsi laptop itu luar biasa. Sama dengan fungsi handphone itu luar biasa. Tapi saya yakin di ruangan ini 90% gaptek. Ya, iya. Artinya handphone paling untuk WhatsApp, gitu kan? Ya. Yang lain, padahal fungsinya sangat luar biasa. Dan terutama untuk kita belajar apa yang kita nggak bisa belajar dari YouTube, ya, dari handphone yang kita pegang. Apapun bisa. Makanya nggak boleh kita ketinggalan informasi apa saja. Termasuk nanti Islam itu kalau disebut rahmatan lil alamin nanti akan transparan. Nah sekarang transparan, orang bisa masuk Islam, ya, dapat hidayah itu kan dari YouTube, dan itu saya mendengar langsung dari mereka-mereka yang dari Jerman, dari Italia, bahwa dia masuk Islam karena mencari sendiri, kemudian diperbandingkan, entar mereka masuk Islam. Dan nanti, insya Allah, satu ketika kalau kita menguasai IT, kemudian bahasanya internasional kita kuasai, nanti dari Koja, suaminya dari Koja, istrinya dari Italia. Itu kan? Dari Portugal. Iya, dari Spanyol. Dan udah banyak pekerjaan sekarang. Yang bingung umurnya. Dan itu dakwah tingkat tinggi. Dan kita bisa buka bagaimana muslim, pemuda-pemuda muslim dari Indonesia, kemudian
mereka bukan ustaz, bukan mubalik, bukan kiai, ya keagamaannya biasa saja, tapi mereka bisa memualafkan ya orang-orang yang buta agama sama sekali. Itu luar biasa. Makanya itu nanti dakwah Islam itu universal. Nah, makanya dengan lembaga zakat ini sesungguhnya tadi ya asolah itu terus reformatif sifatnya, itu yang namanya zakat. Makanya di zakat ini ada pimpinannya, kita ada 5. Satu, bagian pengumpulan, ya, istilahnya komisioner di bidang pengumpulan. Yang kedua, komisioner di bidang pengelolaan dan pendistribusian. Yang ketiga, bidang keuangan, ya. Dan keempat, bidang administrasi, kesekretariatan. Ya, itu makanya profesional. Jadi itulah sebabnya kalau memperkokoh eksistensi zakat ini, nanti kita semuanya itu harus jadi duta-duta zakat. Nah, seperti di Jakarta Selatan, karena pengumpulan yang tertinggi itu adalah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan itu kebetulan koordinatnya lincah, ya berkolaborasi dengan DMI, kolaborasi dengan MUI, kolaborasi dengan Pemuda Pancasila, kolaborasi, dan mereka memberikan slogannya, yaitu Jakarta Selatan Sadar Zakat. Jakarta Selatan Sadar Zakat. Nah, ini yang saya kira teman-teman, ya itu harus minimal kita meletakkan batu pertama untuk membuat lembaga-lembaga zakat, UPZ lah, UPZ kecil-kecilan aja dulu, dimulai dari kita, lingkungan kita, ya, kemudian kita laporan terhadap, ya kenapa kalau UPZ pemainnya ini kita, alhamdulillah punya UPZ. Kalau punya UPZ, maka punya kewenangan untuk minta menyebar brosur kemanapun, mau ke perusahaan, mau ke pengusaha, mau ke individu, dan 100% digunakan untuk kepentingan UPZ yang bersangkutan. Ya. Cuma harus tetap untuk perhitungan, ya, supaya jumlah zakat di DKI itu berapa sih gitu kan, maka semuanya harus masuk ke Basnas Bajis. Nanti contoh Sunda Kelapa kemarin, ya baru berapa bulan sudah sampai 700 juta. Kemudian ngambil, karena 100% kembali kepada ke Sunda Kelapa yang semula kan agak kesulitan untuk program-program, tapi dengan adanya UPZ, maka mereka mengajukan kepada kita minta uang 300 juta sekian untuk beli ambulans. Ya, maka uang-uang dia, uang-uang UPZ yang bersangkutan. Jadi kalau mesin-mesin punya program ini, nggak akan tuh minta-minta ke warga. UPZ aja terus, maka semua itu kita bisa kelola dengan profesional. Ya, saya kira ini pesan saya, kalau kita akan memperkokoh tentang eksistensi Basnas Bajis, sehingga bisa berperan, ya. Dan apalagi kalau untuk pendidikan, saya untuk pendidikan kalau ada teman-teman yang punya tetangga kuliah mau drop out bukan karena malas ya, tapi karena dana, itu bisa mengajukan ke Basnas Bajis. Ya. Alhamdulillah di Jakarta Utara saya sudah mendapati ada 3 orang ya, kebetulan melalui saya langsung, itu yang kuliah di Timur Tengah.
Ya. Ada seorang anak, ya, ini dari Kojak, dari belakang kelurahan, dekat rumahnya Wapres. Itu anak tukang cuci, guru nyuci, anaknya 7. Dia salah satunya. Kemudian datang ke wali kota, karena dia testing di Universitas Al-Azhar. Ternyata dari sekian banyak itu, dia yang 40 orang itu dia lulus, ada di dalamnya yang 40 dapat beasiswa, tetapi untuk berangkat, kan nggak punya duit, ya, untuk ngurus tiket dengan visanya, kemudian untuk hidup 1 tahun, sementara untuk kemudian ngajukan ke wali kota, kemudian ke saya konfirmasi, ini kalau udah lulus begini nggak boleh sampai batal. Ya, saya rapat pimpinan, ya keluarin 30 juta, keluar 37 juta, itu salah satu. Nanti pulang kan keren kan? Ya. Dan ternyata saya punya teman-teman baru aku sekarang. Saya punya teman Dr. Hamdan Rashid, itu dapat beasiswa dari Bajis tuh. Dan pikirlah Dr. Oleh Nafis dari Bajis juga. Ternyata banyak yang dari Bajis itu, luar biasa. Jadi kalau untuk pendidikan, kenapa? Karena ada riwayat mengatakan kalau kita infak sedekah ya kepada orang dari tangan ke tangan, itu hanya 10 kebaikan. Kalau kita infak terhadap keluarga, sehingga keluarga, ya, anak tidak minta-minta keluar karena orang tuanya memberikan infak secara teratur, maka itu 70 kebaikan. Ya. Kalau kita infak untuk berjuang jihad fisabilillah, itu 7.000 kebaikan. Tapi kita infak untuk ilmu, 70.000 kebaikan. Ini yang tidak sadar. Oh, jadi Nabi udah ngasih patokan. Makanya Islam itu agama ilmiyun wa amaliyun, agama ilmiah dan agama amaliyah. Kalau ini dijalankan, subhanallah. Jadi jangan kita bermimpi, ya, Islam itu akan jaya, ya, umat Islam maksud saya, ya, kalau kita tidak berubah, mengaktualisasi diri, ya, untuk, ya, kepentingan umat, diantaranya zakat. Dan sekarang di Cianjur kita buka posko setiap hari makan 700 orang, ya. Dari alhamdulillah kita buka posko setiap hari, 2 posko di kecamatan, saya lupa lagi kecamatannya, satu posko itu melayani 350 orang, ya, dan satu posko lagi 350 orang. Itu tiap hari kita melayani. Ya, itu kenapa? Karena kebutuhan mereka yang terutama makan, ya. Makanya ada yang kirim baju, dibuang-buangin itu bajunya. Ya. Nah, karena apa? Yang namanya rahmah. Rahmah itu menurut salah satu ulama Al-Qarni, ya, itu apa? Ifadatul khairi 'alal muhtaji. Nah, itu yang namanya rahmat, itu melimpahkan kebaikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi kalau umpamanya kita lagi berlayar gitu, pakai perahu atau kita kapal, kemudian ada kapal tenggelam, ya, iya kan? Kemudian yang dibutuhkan apa? Pelampung, ban bekas, ya, yang bisa ngambang, atau begedor pisang yang bisa ngambang lebih berharga dari uang 1 miliar. Apa? Makanya ini kita itu rahmat di situ. Makanya
saya sering ada konsultasi, Pak Ustadz, sabar itu bisa, kalau sabar bisa dibeli, saya beli 1 miliar pun saya beli, Ustadz. Ya sabar, ada yang berani 1 miliar sabar, kalau bisa dibeli. Tapi kan nggak bisa dibeli sabar. Sabar itu nggak bisa dibeli. Nah, justru inilah kita ini ya sebagai tugas sebagai ulama, sebagai asatid, sebagai kiai itu bisa memberikan apa yang dibutuhkan mereka, terutama dengan spiritual. Ya, kan ada kebutuhan physically, ada kebutuhan mentally, ada kebutuhan basyariah, ada kebutuhan insaniah. Makanya di dalam surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu kan ada 5 kebutuhan spiritual. Nah, ini kadang-kadang kita ada kebutuhan 5 kebutuhan spiritual. 5 kebutuhan spiritual. Kalau dalam diskusi kan jelas. Dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ke bawah, itu kan untuk tambah. Itu kebutuhan. Kebutuhan yang pertama adalah ubudiyah. Kebutuhan manusia itu adalah menyembah. Nunduk-nunduk lah, itu kebutuhan manusia. Makanya zaman jahiliyah kalau sudah nunduk sama Lata, Uzza dan Manata, oh udah senang. Kebutuhan spiritualnya itu terpenuhi, tapi itu syirik dalam perspektif Al-Quran. Makanya bagaimana kita bisa melakukan kebutuhan hanya ya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, itu kebutuhan. Jadi sholat itu kebutuhan, puasa itu kebutuhan, zikir itu kebutuhan, haji itu kebutuhan. Dan itu ibadah yang tertinggi. Ya, makanya itu ibadah yang tertinggi. Kebutuhan, pahala yang terbanyak itu menyadari sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Kalau kewajiban itu fikih, itu masih mu'alaf. Ya, dia masih mu'alaf ya. Itu masih mu'alaf itu kalau wajib dosa kita, itu mu'alaf. Tapi kalau kita sudah merasa kebutuhan, nah itu yang tertinggi, itu kebutuhan. Nah, jadi ini yang kedua bahwa kebutuhan itu iya karena butuh, iya karena nasta'in, isti'anah, minta pertolongan. Tadi menyembah belum minta pertolongan. Nah sekarang banyak orang yang minta pertolongan salah. Padahal Al-Quran wasta'inu bisabri wassalah, ya kan gitu kan. Jadi kita pertolongan kepada Allah. Dan kalau minta pertolongan atau menyandarkan diri selain kepada Allah, itu ya surat Al-Ankabut ayat yang ke-41. Ya. Masalul ladzina takhadhu min dunillah awliya kamatsalil ankabut ittakhadhat baitan wa inna awhanal buyut la baitul ankabut. Itu ya Allah, perumpamaan, permisalan orang yang menggantungkan diri, yang minta pertolongan diri, menyandarkan diri, mempercayakan diri selain kepada Allah, maka taubatnya bagaikan laba-laba yang membuat al-bail, pakainya rumah, dan serapu-rapunya rumah adalah rumah laba-laba. Kenapa rapuh? Padahal tidak ada benang sutra. Dalam penelitian ilmiah orang barat, tidak ada benang sutra terbuat di muka bumi ini kecuali benang sutra laba-laba. Benang sutra laba-laba 5 kali lebih kuat daripada perbuatan kawat tembaga dalam ukuran yang sama. Itu benang sutra laba-laba. Subhanallah. Tapi kenapa rapuh? Kalau kita pegang, ini ada sarang laba-laba besar, sebesar tampir. Kemudian kita acak-acak, iya, cuman aduh bisa mobil kan? Itu saking tipis-tipisnya tadi kuat. Kalau capung nempel nggak bisa bergerak. Cuman fungsinya hanya 2, yaitu untuk jebakan. Ya cuma jebakan aja.
dan tidurnya di situ lama sih. Jadi dia punya rumah sendiri, dibuat sendiri, dipakai tidur sendiri, cari makan sendiri, hidup pun sendiri, tidak mau berteman. Kalau ada temannya yang pelit, pasti dimusnahkan, dibunuhnya dan dimakannya. Makanya namanya kabut. Surat itu juga alat kabut. Alat kabut itu apa? Satu laba-laba. Karena kalau banyak laba-laba, anakin. Kenapa hanya satu laba-laba? Karena laba-laba ini makhluk individual. Makanya karena individual laku, nggak bisa diproduksi. Padahal itu kalau bisa diproduksi, waduh, nggak ada baju sutra ya laba-laba yang terkuat mungkin puluhan tahun dipakai nggak akan rusak. Ini karena nggak bisa pari-pari, makanya orang primitif ya di Papua, di hutan-hutan Amazon atau orang-orang aborigin itu kalau menangkap binatang buas atau menangkap ikan-ikan besar itu dia ngumpulin ribuan sarang laba-laba, kemudian dijadikanlah benang jadi pintal, jadi tambang, dibuat jaring, bentuk kekuatan tidak sah. Naik pesawat apa? Naik pesawat juga kok nggak akan. Tapi kenapa? Karena nggak bisa diproduksi tadi. Susah. Kalau nggak kita ingin bukti, kita bisa kumpulin semua di pojok ini. Kalau ada sarang laba-laba, ambil laba-labanya, masukin dalam satu ruangan aula, tutup semuanya. Dengan maksud tadi, dengan maksud mau kamu ambil ya sarangnya, lihat 1 bulan habis, hanya tinggal beberapa ekor. Kenapa? Karena saling memangsa, saling makan. Makanya laku. Ya, jadi kalau ada orang ingin bisa sendiri membangun Indonesia itu bisa kelompok sendiri, nggak bakalan. Rapuh seperti laba-laba. Makanya yang rapuh itu namanya kalah kabur. Kalah kabur yang jawab itu kalah kabur. Paham ya? Di zaman ini meniru apa zakat ini? Meniru zakat itu bersamaan. Ya kan? Anamal tadi. Makanya anamal bukan anamlah. Ya kan? Ya. Anamal itu semut-semut. Ya, bukan satu semut. Makanya semut itu bisa spesiesnya bisa 20 ribuan, 20 ribu spesies. Tapi karakternya sama, kolektif. Makanya Nabi Sulaiman pernah ketawa. Fatabassa adhanikan min qawliha. Kenapa? Karena hatta idza atau ya bila wati namli ya qalat namlatu ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa zulul ya wa hum la yashurun. Itu kan gitu kan. Baik, semut ya masuk ke kandang, masuk ke rumah. Ini jangan sampai kamu dimusnahkan. Ya jangan dijak-injak oleh Sulaiman dan tentara Nabi Sulaiman. Stop ya kepada tentaranya, jin, manusia dan burung. Stop ya, suruh stop. Fatabassa dhanikan min qawliha. Senyum, bahkan terbawa ketawa. Waduh, semut punya tanggung jawab. Coba tahu kan terhadap anak buahnya itu semua. Jangan sampai. Nah, itu hebat semut itu. Makanya semut itu ada strukturnya, ada ratu, ada prajurit, ada umam bekerja. Ya, jadi kalau kita lihat ada semut sendiri tuh lari seperti itu lagi cari makan. Logistiknya udah habis. Kenapa? Bukan, itu lagi cari itu. Nanti kalau udah dapat yang kecil, tidak dimakan langsung, dia bawa ke kandang. Kalau banyak, kasih tahu. Kalau banyak nggak terbawa, maka dia balik lagi cari informasi. Jadi fokus, hebat. Ada nggak manusia yang ini ada, wah rezeki
ngasih tahu ke temannya. Sini, itu ya makanya harus dihidup bersama dan maksud itu sih. Makanya sisi sosial yang disebut makhluk manusia. Saya kira sampai sini kalau ada yang tanya silakan. Terasa kita mulai jam 5. Silakan kalau ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada para peserta dari Majelis Ulama MUI Kecamatan Koja atau dari PKM yang ingin bertanya kepada beliau. Saya buka 2 sesi. Nah, silakan Pak Efrizal. Efrizal bisa maju. Di sini kalau maju ke depan. Coba sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dari pembicaraan berdua. Mungkin kita sudah paham, tapi ini sebagai manusia ini kalau ini bisa diserahkan lagi. Bagaimana kita menunjukkan bahwasanya penyelenggara zakat secara nasional ini di beberapa tempat, saya tidak menyebutkan daerahnya, di beberapa tempat itu pengurusnya dengan dalih untuk operasional mengeluarkan bagian dari sekolahkan itu lebih dari sekolahkan sedang sudah menyalahi, tetapi dia dengan dalih untuk penyelenggaraan agar berkelanjutan melebihi itu bagaimana? Karena di dalamnya jelas berlindung berbina soal untuk orang-orang yang yang kedua berkaitan dengan zakat nasional dan dikaitkan dengan di mana tadi saya salah dengan penggunaan dana untuk ibadah haji untuk bagaimana penyelenggara basis ini bila mana di dalam pelaksanaannya tidak sampai kepada yang berbuat. Contohnya misalnya ada yang untuk haji, dia sudah menyimpan, sudah setor, sudah dapat nomor antrian, tapi artinya tidak bisa berangkat. Bagaimana kita menilai selaku manusia yang oleh karena itu, lembaga zakat itu jangan hanya menerima zakat, tapi infak. Kalau dari zakat nggak boleh melebihi porsi, tapi dari infak sedekah bisa dijadikan salah satunya untuk operasional. Di infak sedekah. Nah, jadi tapi kalau zakat itu dari Allahnya lagi. Tapi kalau infak sedekah itu bisa fleksibel, ya, fleksibel untuk operasional. Yang kedua, terkaitan dengan yang tidak sampai tadi, tidak berangkat, ya kan haji itu bukan gara duit, ya. Tapi walillahi nas dijulai manis doa, saya jadi di situ. Makanya saya sadar betul bahwa haji itu bukan karena duit, tapi karena kami. Karena kalau karena duit, semua orang Islam yang punya duit, ya pasti haji kan? Benar pernyataannya enggak? Ada yang konglomerat belum haji seperti ini. Ya, pengusaha besar banyak. Karena itu pasrahkan kepada Allah. Ya, saya punya pengalaman pribadi.
Saya dikasih hadiah setelah saya sukses membuat seminar nasional di Masjid Agung Sunan Ampel tahun 84. Dan saya buat seminar sukses. Kemudian 85 saya ditawari, Pak Ustadz, kebetulan orang Sunda, ya. Pak Ustadz, mau haji nggak? Badai haji itu. Ya bukan mau lagi lah, badai seperti kan ya. Ya, terus Pak. Ya udah sini KTP-nya. Padahal paling setengah bulan lagi, ya, paling setengah bulan lagi selesai itu apa namanya? Udah tutup. Kalau ini sudah tutup, oh minta KTP apa? Saya belum tahu waktu itu. Tapi tiba-tiba keluar paspor, saya terisik, oh ternyata namanya prinsip dikasih oleh rupanya mengajukan prinsip ke Alam Syah waktu Pradipika. Alhamdulillah, rezeki kan, tahun datang begitu. Hidup saya masih ngontrak di depan guru dakwah gitu. Ya, saya sering ngajar di guru dakwah, masih ngontrak, nggak punya kursi pun nggak punya. Cuma pakai karpet saya, ya, pakai karpet kan tahun 80. Saya nggak mau dia ketika itu. Makanya saya ngumpet, nggak ada tuh namanya wali mantu syafar, nggak ada saya, nggak ada saya nggak mau ya. Dengan keluarga pun mau berangkat belum bilang, keluarga di kampung gitu, makanya ya udah saya dari rumah kan dikasih koper besar untuk apa saya bilang koper besar sama tas kecil. Udah aja saya bawa tas kecilnya aja, naik taksi saya. Rumah naik taksi saya, nggak diantar. Ya istri pun nggak ngantar. Saya ke Pondok Gede, di Pondok Gede katanya harus nginep 1 malam karena besok jam 10 barulah nanti pembagian paspornya besok. Ini kan menjadi karantina, tapi kalau ngobrol gitu, saya pulang lagi saya. Pulang lagi malam kan? Ya, pulang lagi. Kalau dari sini, kok pulang lagi? Saya habis pembagian paspornya besok jam 10 saya bilang. Ya, mana? Iyalah, ada alasan aja kan. Oh nanti besoknya jam 8 saya. Doa saya di sana juga begitu, doanya ya Allah. Saya cuma 2 permintaan saya. Ya, permintaan saya kuatkan iman, saya tambah ilmu, dan saya mohon berpulang-pulang bisa datang ke sini. Itu aja doa. Wah, pikiran kaya gitu enggak? Oh, bisa kaya enggak? Saya itu aja doa yang paling konsentrasi itu. Saya tambah ilmu, ya. Kemudian saya bisa berpulang-pulang datang. Dan berapa tahun? Jawabannya 91. Dari 91 tiap tahun saya, ya tiap tahun saya terus datang ke ya alhamdulillah. Nah itu kemampuan. Makanya ada istilah, ada Haji Abidin, ada Sasi, ada Mansur, kan kita. Ya, jadi di situ alasan kan. Jangan terlalu jangan ketergantungan duit ya. Harus yakin karena kata Allah itu kan ana inda dzanni abdi, itu dalam hal apapun. Makanya jangan ketergantungan. Makanya kebanyakan yang stres itu di bidang, kalau terjun di bidang politik tergantung kepada mau pensiun dari menteri aja udah kayak kiamat gitu kan. Padahal apa sih menteri gitu? Nah, apa sih gubernur? Apa sih bupati? Nah, Gus Dur aja dipecat dari presiden santai-santai aja. Iya kan cuma dari sana santai-santai aja. Nah, jadi inilah tergantung. Tapi insya Allah hajinya sudah, pahala haji sudah, karena niatnya sudah. Ya, makanya kan ada 2.
ada dua. Haji itu ada dua. Ada haji ritual, ada haji substansial. Mabrur juga begitu. Karena itu dalam surat Al-Insan jelas. Innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafur. Aina yasrabu biha ibadullahi wa jannah tabjiro. Yufuna bin nazri wa yaqumuna yawman kana saru mustaqira. Wa yaqumuna ta'ama al-abdi miskina ya wa yatima wa asira. Innama nut'imukum biwasilah la nuridu minkum jazaa'an. Itu mabrur itu. Ya, jadi banyak orang yang haji belum melaksanakan ibadah haji udah mabrur. Tapi banyak orang yang sudah haji tapi nggak mabrur. Karena prosesnya belum mencapai kemakmuran. Nah ini makanya kan ada kalau istilah Yusuf Qadri ada fikih muazzanah, fikih prioritas. Fikih prioritas. Nah, fikih prioritas itu ini kita mau daftar haji, tiba-tiba orang tua sakit masuk rumah sakit harus operasi butuh biaya, ya nggak ada yang punya duit kecuali kita anaknya, ya ini mau haji mana yang dipilih? Kalau mau cepat mabrur orang tua untuk biaya. Sebelum kita haji pun niatnya sudah sampai, apalagi mabrurnya sudah. Itu namanya prioritas. Ini prioritas. Inilah kita makanya ibadah sosial itu lebih tinggi derajatnya ketimbang ibadah individual. Ibadah sosial itu kemungkinan di dalam Al-Qur'an kemungkinan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasobirin man amana billah wal yawmil akhir wa amila shalihan ya kalau ajrun indarbi kalau apapun ada itu kemungkinan. Non muslim juga begitu. Tapi muslim yang hancur ibadah sosialnya apa? Kata Nabi, saya di alam mati zaman yusalluna wala yusallu yasumuna wala yasum ya wujudna. Jadi itu waduh banyak orang yang bagus, makanya ada hadis muflis. Wah itu luar biasa ya, makanya hati-hati. Jadi ada kemungkinan ya contoh orang yang begitu waqimus shalah wa atu zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha wasi'un alim. Apa kata orang Yahudi? Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amal Yahud. Qul fa'tu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun walahu ajruhu inda rabbih wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jelas yang mengatakan hanya orang Yahudi dan orang Nasrani yang masuk surga, ya itu hanya hayalan. Makanya kita juga ada. Jadi kalau ada ayat tentang Yahudi dan Nasrani, dalam Al-Quran nggak ada agama Yahudi, dalam Al-Quran nggak ada agama Nasrani. Yang ada adalah agamanya orang-orang Yahudi dan agamanya orang-orang Nasrani. Tapi agama Yahudi, agamanya Nasrani nggak ada. Nggak ada dalam Al-Quran. Makanya hati-hati kita belajar tuh. Hati-hati, nggak ada agama Yahudi. Nah, contoh bapaknya. Kalau ayat begini alamatnya mana? Ya. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Wa hum yatluna kitab. Ya kan? Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna misla qawlihim. Ya. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna misla qawlihim. Ya. Kan ngomongnya begitu.
begitu juga orang-orang yang ilmunya dangkal atau orang-orang jahil mengatakan seperti orang-orang Yahudi. Kata si Yahudi, Nasoro itu nggak punya pegangan. Kata si Nasoro, Yahudi itu nggak punya pegangan. Padahal keduanya yang satu baca Taurat, yang satu baca Injil. Demikian pula kita umat Islam ada yang begitu. Umat Islam ada yang begitu. Ini kamu itu bid'ah, nggak punya dalil. Ini kamu ini sesat, nggak punya dalil. Ya, itu kan kata mereka. Jadi padahal nanti Allahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Nanti urusan pengadilan yang mana yang benar itu adalah Allah. Jangan. Jadi umat Islam itu termasuk kepemimpinan saya kemarin di Bandara Soekarno-Hatta. Pak Ustaz, jadi bagaimana itu Islam-Islam yang Islam jamaah, Islam yang mengklaim diri benar? Itu penyimpangan dari makna. Saya bilang penyimpangan dari makna. Contoh umpamanya makna Nabiullah bahkan fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Itu bukan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, bukan. Kembali kepada Quran dalam pemahaman mereka, kembali kepada hadis dalam pemahaman mereka. Bukan hakikat kembali kepada Al-Quran, kepada hadis. Ya, sama dengan yang para Islam jamaah, termasuk RDI, sekarang sudah mulai insaf kan? Ya mudah-mudahan insaf beneran. Mudah-mudahan ya. Kenapa? Karena ada klaim dari ayat, klaim dari hadis. Pokoknya yang nggak usah jauh-jauh. Alaikum bil jamaah, ya. Bainama taqulul dzikru wa namal qasiyah. Hendaklah kamu berkelompok, karena serigala hanya memakan kambing yang kecil. Ada lagi, ya, riwayat mengatakan la islama illa bil jamaah, la jama'ata illa bil imam, la imamata illa bil bai'ah, la bai'ata illa bil ta'ah. Ini bukan. Nggak bisa diklaim ini kelompok kami yang paling jamaah kami, nggak bisa. Nggak ada riwayat yang menyatakan itu. Itu penafsiran. Contoh ini, dikala Ahmad Dahlan pulang ke Indonesia, belajar dari Mekah, dia membuat jamaah Jam'iyah Muhammadiyah. Kebetulan pemimpinnya, ketuanya, imamnya, yaitu Ahmad Dahlan. Dia imam. Ya dibayar. Ya, dibayar dan taati sampai sekarang. Kalau kata Muhammadiyah, jangan ikut pemerintah puasanya hari Senin, ikut semuanya, diikuti kan namanya. Dan sebaliknya, nanti 14 tahun kemudian, ya tahun 1926, pulanglah temannya Ahmad Dahlan, masih ada saudara namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, buat Jam'iyah namanya Nahdlatul Ulama. Kebetulan pemimpinnya dia, ya, dan dibayar ditaati sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Ini namanya Syawal Azam kan? Ini kelompok yang terbesar. Ini sekarang ada sekelompok cuma harus seorang mau anggap imamnya yang paling benar, kan konyol. Kayak itu maksudnya. Makanya itu perlu wawasan. Setelah saya dialog dengan mereka, saya bilang kalau ada hadis ataupun ayat riwayat yang menyatakan bahwa imam yang terbenar adalah imam kamu, saya ikut sekarang. Ini kan tadi kok belum berjamaah. Emang NU bukan jamaah, Muhammadiyah bukan jamaah, Persis bukan jamaah. Ya, ada imamnya, dia dibayar, makanya dilantik, itu pembayaran namanya dilantik itu, kemudian ditaati. Demikian pula cara bayar. Apakah cara bayar sama? Enggak. Bayar itu beda. Itu udah tafsir nanti, apalagi implementasinya itu beda. Jadi di sini kita harus buka wawasan terhadap tafsir. Makanya
makin luas. Ini kadang-kala bicara salah, nggak tahu kita salah. Ini yang konyol. Salah. Saya senang dengan yang namanya atau badi itu tafsir salah. Ibnu Ar-Razi Al-Hakim itu ya Al-Hakim itu salah karena tahun 300-an tahun 300 Hijriah. Begitu juga Ar-Razi itu 450 ya Ar-Razi Al-Mawardi Hijriah. Itu dalam kitab Al-Mawardi satu kalimat saja artinya banyak dan itu rujukannya sahabat. Rujukannya tapi nggak usah jauh-jauh. Yasin saja. Yasin menurut Qatadah, menurut Muhammad Al-Hanafiyah, menurut Ibnu Abbas, itu lain-lain. Yasin aja, ada kalau Yasin. Yasin itu ada disebut ismun min asma'il Quran, ada min asma'illah, ada min asma'il insan. Jadi Yasin, hei manusia, ya insan, bukan ya nabi. Ya, makanya menurut Muhammad bin Hanafiyah, Yasin itu adalah Nabi Muhammad. Nah, sampai menurut Muhammad bin Hanafiyah apa? Rasulullah SAW mengatakan, ya, Innallaha, ya, sesungguhnya Allah itu samani fil Quran bisab'ati asma. Allah ngasih nama aku di dalam Al-Quran 7. Itu jelas dan itu soal. Yang pertama apa? Muhammad. Ada 4 kali disebutkan kan. Yang kedua Ahmad. Ya, yang kedua Ahmad. Yang ketiga Muzammil. Ya, yang keempat Mudaththir. Yang kelima Yasin. Yang keenam Toha. Makanya itu sholat Badriyah ada dirinya konyol. Saya bilang Allah Toha Rasulullah Yasin Nabi bilang itu jelas. Itu Toha itu bukan tukang cendol. Saya bilang Yasin itu jelas, hadisnya jelas. Nah ini ada kalau di sini tidak tahu kalau sholat Badriyah langsung hadisnya tidak ada. Tetapi yang bikin sholat Badriyah itu dalilnya jelas karena Nabi ngomong bahwa Allah ngasih nama aku Yasin, makanya Allah Yasin Nabi bilang, ya Nabi Muhammad Nabi bilang. Dan yang ke-7 yaitu Abdullah. Nah, itu lah. Tapi kalau dalam hadis nama Nabi banyak, tapi dalam Al-Quran cuma 7 nggak ada lagi. Gitu. Jadi kita menyebut nama itu pentingnya puasa. Saya kira itu. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang waktu masih banyak sesungguhnya yang bisa kita gali dan bisa kita kaji dari yang disampaikan oleh guru kita. Menggunakan waktu, langsung saja kita mohon untuk menutup acara ini kepada Pak Kiai Majazi. Majazi, mohon pimpin doa. Untuk Pak Kiai sebentar, nanti setelah doa nanti ada yang diserahkan dari panitia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bacakan suratul Fatihah terlebih dahulu. Kita mohon kepada Allah agar mukir kedua ini dapat berjalan dengan lancar dan juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم وتبارك على عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عن السلطان. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهداية والرحمة والمغفرة ونعوذ بك من الشقاوة. اللهم إنا نسألك الهدى والبر والرشد وسلامة الجسد والروح والتوبة النصوح. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر ربي تمام الخير ربي تمام الخير ربي تمام الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya kepada ketua panitia untuk menyerahkan plakat atau penandatanganan kecamatan dari kami pengurus MUI Kecamatan Koja kepada Tolong Bapak Haji Dr. Al-Bakir. Selanjutnya berfoto bersama, silakan para pengurus bisa berfoto bersama dengan Pak Kiai. Kepada para peserta TKM masjid bisa di luar sebelum pulang ada sedikit yang bisa kami bagikan. Silakan di luar. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada kehilangan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal kelihatan dulu kemampuan. Jadi disamperin nanti rasanya itu. Bentar Pak ya, tepat sebentar ya bro.